Ini adalah sebuah kisah nyata di Pulau Jawa. Anak laki-laki yang menendang ibunya yang sedang mengaji. Seketika dia menjadi ikan pari. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang ibu bersama anak laki-lakinya bernama Rudi. Kehidupan mereka sederhana. Sang ibu, seorang wanita paruh baya yang tegar, selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dia seorang wanita yang taat beribadah, sering menghabiskan waktu untuk berdoa dan mengaji di waktu luangnya. Rudi adalah anak tunggal yang baru beranjak remaja. Meski ibunya selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan hormat kepada orang tua, Rudi seringkali terlihat keras kepala. Rasa manja dan keinginannya untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat membuatnya kerap mengabaikan nasihat ibunya. Meskipun begitu, sang ibu tetap mencintai Rudi dengan tulus. Setiap pagi, dia memastikan Rudi sarapan sebelum pergi bermain dengan teman-temannya. Dia juga selalu mengingatkan Rudi untuk belajar dan berdoa. Namun, Rudi seringkali tidak mendengarkan. Baginya, bermain dan bersenang-senang jauh lebih penting daripada mendengarkan perkataan ibunya. Hari itu, Rudi kembali dari bermain dengan pakaian yang kotor dan wajah yang kusut. Dia merasa kesal karena teman-temannya tidak memberinya uang untuk membeli makanan ringan. Di benaknya, satu-satunya cara mendapatkan uang adalah meminta kepada ibunya. Namun, dia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Siang itu, suasana di rumah sederhana Rudi terasa tenang. Sang ibu sedang duduk di ruang tengah, memegang Al-Quran yang selalu menjadi pelipur hatinya. Dengan suara pelan namun penuh hikmat, dia membaca ayat demi ayat, tenggelam dalam keheningan dan kedamaian ibadahnya. Rudi yang baru pulang dari bermain langsung masuk ke rumah. Wajahnya tampak masam. Dia tidak puas karena teman-temannya menolak meminjamkan uang untuk membeli jajanan. Rudi langsung menuju ruang tengah, di mana ibunya duduk. "Ibu, kasih aku duit," serunya dengan nada keras. Namun, ibunya tidak menjawab. Dia masih sibuk mengaji, fokus pada ayat-ayat yang sedang dilafalkannya. "Ibu, aku butuh duit sekarang," teriak Rudi lagi. Kali ini suaranya lebih tinggi. Tetap tidak ada jawaban. Sang ibu bahkan tidak menoleh sedikit pun. Baginya, melafalkan ayat suci adalah ibadah yang tidak boleh diganggu. Dia yakin Rudi hanya butuh waktu untuk belajar bersabar. Rudi mulai merasa kesal. Baginya, ibunya sengaja mengabaikannya. Padahal dia berpikir, apa sulitnya menjawab dan memberikan uang yang dimintanya. Amarah mulai memuncak di dadanya. Jangan pura-pura nggak dengar," teriak Rudi sambil mendekati ibunya. Tapi sang ibu tetap tenang, matanya tetap terpaku pada Al-Quran di tangannya. Saat itulah, amarah Rudi benar-benar memuncak. Dia merasa tidak dihargai, seolah-olah keberadaannya tidak penting. Di dalam hatinya, tumbuh niat buruk yang tak terkendali. Dia tidak tahu bahwa apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kemarahan Rudi mencapai puncaknya. Ibunya yang tetap diam, khusyuk membaca Al-Quran, semakin memantik amarahnya. Rudi merasa dirinya tidak dihargai, seolah-olah ibunya lebih peduli pada kitab suci itu daripada dirinya. Dengan nafas memburu dan hati penuh amarah, dia mendekati ibunya. Tanpa berpikir panjang, Rudi mengangkat kakinya dan menendang tubuh ibunya yang sedang duduk bersila. Tendangan itu membuat sang ibu terhuyung ke depan. Meski untungnya, dia tidak sampai jatuh. Al-Quran yang dipegangnya bergeser sedikit, tapi tidak terjatuh. Sang ibu berhenti mengaji. Dia meletakkan Al-Quran di atas meja kecil di depannya dengan hati-hati.
Dengan wajah yang masih tenang namun penuh luka, dia menoleh perlahan ke arah anaknya. Mata sang ibu tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kekecewaan yang mendalam. "Rudy," ucapnya lirih dengan suara bergetar. "Apa yang telah kamu lakukan, nak? Ibu ini yang melahirkanmu, membesarkanmu. Dan sekarang, kamu menendang ibu hanya karena keinginanmu tidak terpenuhi." Namun, Rudy tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, dadanya naik turun menahan emosi, tetapi perlahan raut wajahnya berubah. Ada rasa takut dan penyesalan yang samar muncul, namun semuanya terlambat. Tiba-tiba, sebuah angin dingin berhembus di dalam rumah itu. Tubuh Rudy mulai gemetar, bukan karena rasa takut, tetapi karena ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Kakinya terasa lemas, kulitnya mulai terasa dingin, dan tubuhnya perlahan-lahan berubah. "Ibu, apa yang terjadi?" Rudy berteriak panik. Dia melihat tangannya yang mulai bersisik, tubuhnya memendek, dan kakinya berubah menjadi ekor lebar seperti sayap. Ibunya hanya menatap dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepala seolah mengatakan bahwa ini adalah akibat dari perbuatan durhaka. Dalam sekejap, Rudy berubah sepenuhnya menjadi seekor ikan pari. Dia tergeletak di lantai rumah, tubuhnya menggeliat-geliat dengan sia-sia. Sang ibu hanya bisa menangis sambil berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan untuk anaknya yang telah kehilangan wujud manusianya. Rudy yang kini berubah menjadi ikan pari terguling-guling di lantai rumah. Tubuhnya terasa berat, licin dan tidak lagi seperti manusia. Dia meronta, mengibas-ngibaskan ekornya yang lebar dan bersirip, mencoba bergerak, tetapi sia-sia. Perasaan takut, bingung dan putus asa menyelimuti dirinya. "Ibu, tolong aku," teriak Rudy. Suaranya kini terdengar serak dan berat, hampir seperti suara yang keluar dari dalam air. Sang ibu hanya duduk mematung, menatap Rudy dengan tatapan penuh kesedihan. Air matanya terus mengalir, membasahi wajah yang lelah namun tetap penuh kasih. Dia tidak membalas teriakan putranya. Tidak ada amarah dalam dirinya, hanya kepedihan mendalam atas apa yang telah terjadi. "Rudy, inilah akibat dari apa yang telah kamu lakukan," ucap ibunya dengan suara yang bergetar. "Kamu menendang ibu, mengabaikan kasih sayang dan pengorbanan ibu. Tuhan tidak diam melihat kedurhakaanmu." Rudy terus meronta. "Aku tidak mau jadi seperti ini. Maafkan aku, Bu. Aku salah, aku khilaf. Kembalikan aku seperti semula." Namun, doa dan tangisan Rudy tidak mengubah apapun. Tubuhnya yang telah berubah menjadi ikan pari tetap sama. Matanya yang kecil kini menatap ibunya penuh penyesalan, tetapi semuanya sudah Tiba-tiba, suara-suara dari luar rumah mulai terdengar. Para tetangga yang mendengar keributan tadi mulai berdatangan. Mereka penasaran melihat apa yang sedang terjadi. Pintu rumah pun terbuka, dan para warga menyaksikan pemandangan yang tidak mereka percaya. "Ya Allah, apa ini?" seru seorang tetangga. "Itu anaknya Bu Aminah, kan? Apa yang terjadi padanya?" tanya yang lain. Ibunya hanya menjawab dengan lirih, "Anakku telah melakukan sesuatu yang tak seharusnya dilakukan. Ini adalah hukuman dari Tuhan." Para warga semakin mendekat. Mereka melihat tubuh ikan pari itu yang masih menggeliat di lantai. Beberapa dari mereka mulai menangkap apa yang terjadi. Cerita tentang anak durhaka yang dikutuk oleh Tuhan sudah sering mereka dengar. Tapi kini mereka melihatnya langsung di depan mata. "Ikan pari ini harus kembali ke tempatnya," kata seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana di desa itu. "Dia bukan lagi manusia. Biarkan dia hidup di habitatnya agar bisa menebus dosa." Dengan hati yang berat, sang ibu mengangguk. Dia tahu Rudy bukan lagi anaknya seperti dulu. Bersama para warga, dia membantu membawa tubuh ikan pari itu ke sungai. Sepanjang perjalanan, tangisan sang ibu tidak berhenti.
Sementara Rudi hanya bisa berdiam dalam wujudnya yang sesampainya di sungai, tubuh Rudi dilepaskan ke dalam air. Dia berenang menjauh, menyatu dengan arus sungai, meninggalkan ibunya dan semua yang pernah dia miliki sebagai manusia. Dari kejauhan, tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan kesedihan mendalam bagi ibunya dan pelajaran yang berharga bagi semua warga desa. Hari itu, kisah Rudi menjadi pengingat bagi siapa saja di desa tersebut, sebuah pelajaran tentang pentingnya menghormati orang tua dan akibat buruk dari tindakan durhaka. Sore itu, kabar tentang Rudi yang berubah menjadi ikan pari menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Para tetangga yang penasaran berdatangan ke rumah Bu Aminah, berbondong-bondong untuk memastikan cerita yang mereka dengar. Mereka tak percaya. Kejadian yang selama ini hanya menjadi dongeng dan cerita dari mulut ke mulut kini terjadi di depan mata mereka. Betulkah Rudi berubah menjadi ikan pari? Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Saya dengar dia menendang ibunya saat sedang mengaji. Jawab tetangganya dengan nada khawatir. Di halaman rumah Bu Aminah, kerumunan warga mulai memadati tempat itu. Mata mereka terbelalak melihat pemandangan tak biasa. Seekor ikan pari besar menggeliat lemah di atas lantai ruang tengah. Tubuhnya yang licin dan siripnya yang lebar menjadi bukti nyata bahwa sesuatu yang ajaib telah terjadi. Ya Allah, ini benar-benar hukuman dari Tuhan, ucap seorang lelaki tua sambil menggelengkan kepala. Bu Aminah duduk di sudut ruangan, wajahnya basah oleh air mata. Dia tidak sanggup menjelaskan apa yang terjadi. Baginya, setiap kata hanya akan menambah luka di hatinya. Warga pun memahami kesedihannya dan hanya bisa menatap dengan rasa iba. Bu Aminah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya seorang perempuan dengan suara pelan. Dengan suara bergetar, Bu Aminah menjawab, Rudi, anakku, dia telah melakukan dosa besar. Dia menendangku saat aku sedang mengaji, hanya karena aku tidak menjawab permintaannya. Tuhan murka dan beginilah akhirnya. Mendengar penuturan itu, beberapa warga menundukkan kepala. Ada yang terkejut, ada pula yang menangis. Mereka semua tahu pentingnya menghormati orang tua, tapi menyaksikan hukuman seberat ini membuat mereka semakin sadar akan beratnya akibat kedurhakaan. Seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana di desa itu maju ke depan. Dia bernama Pak Haji Karim. Dengan suara lembut namun tegas, dia berkata, kita harus menerima ini sebagai pelajaran. Namun, sebagai makhluk Tuhan, meskipun Rudi telah dihukum, dia tetap berhak untuk hidup. Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Apa yang harus kita lakukan, Pak Haji? Tanya seorang warga. Kita bawa dia ke sungai. Biarkan dia hidup di alamnya seperti ikan pari lainnya. Itu yang terbaik untuknya sekarang, jawab Pak Haji Karim. Para warga setuju. Mereka mengangkat tubuh Rudi yang kini terasa berat, penuh dengan air mata dan doa. Bu Aminah, meskipun hatinya hancur, ikut berjalan bersama warga menuju sungai yang terletak di pinggir desa. Perjalanan itu penuh keheningan, hanya suara langkah kaki dan tangisan kecil dari beberapa warga yang terdengar. Sesampainya di tepi sungai, air yang jernih berkilauan di bawah cahaya matahari senja. Para warga menurunkan tubuh Rudi ke air dengan hati-hati. Ikan pari itu menggeliat sejenak sebelum perlahan berenang menjauh, menyatu dengan arus sungai yang tenang. Ibu, suara Rudi yang lemah terdengar sebelum dia benar-benar hilang di dalam air. Bu Aminah memejamkan mata, menahan tangis yang semakin deras. Aku memaafkanmu, nak. Semoga Tuhan memberimu jalan untuk menebus dosa-dosamu. Para warga berdiri di tepi sungai, terdiam dalam keharuan. Peristiwa itu menjadi pengingat yang kuat bagi mereka semua bahwa kehormatan seorang ibu adalah sesuatu yang suci dan tak boleh dilanggar. Dari hari itu,
Sungai di desa tersebut menjadi tempat yang dikenang sebagai tempat di mana seorang anak durhaka menemui takdirnya. Warga desa sering menceritakan kisah Rudi kepada anak-anak mereka, agar mereka belajar untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua mereka dengan sepenuh hati. Kejadian tragis yang menimpa Rudi meninggalkan jejak mendalam di hati semua orang di desa. Tidak hanya bagi Bu Aminah, tetapi juga bagi para tetangga yang menyaksikan peristiwa itu. Kisah tentang anak durhaka yang berubah menjadi ikan pari menjadi bahan perbincangan dan pelajaran berharga. Setelah kejadian itu, warga desa semakin sadar bahwa menghormati orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk cinta dan rasa syukur yang harus dijaga sepanjang hidup. Ibu dan ayah adalah sosok yang telah berjuang tanpa lelah, memberikan kasih sayang tanpa syarat demi kebahagiaan anak-anak mereka. Pak Haji Karim, yang dihormati sebagai tokoh agama di desa, sering mengingatkan warga dalam setiap ceramahnya. Tuhan telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk tidak berkata kepada mereka, apalagi sampai menyakiti fisik dan hati mereka. Kisah Rudi ini adalah peringatan nyata bahwa durhaka kepada orang tua hanya membawa kehancuran. Anak-anak di desa itu pun sering diajak untuk mengunjungi Bu Aminah. Mereka duduk mendengarkan cerita hidupnya tentang pengorbanan seorang ibu yang tidak ternilai. Kisah itu selalu diakhiri dengan pesan untuk selalu menghormati, mencintai, dan mendoakan orang tua mereka. Kisah Rudi menjadi simbol nyata akibat buruk dari perbuatan durhaka. Desa itu memiliki tradisi bercerita setiap malam di balai desa, dan cerita tentang Rudi selalu menjadi bagian dari dongeng yang disampaikan kepada anak-anak. Namun, kali ini, cerita itu bukan hanya dongeng, itu adalah kenyataan yang mereka lihat sendiri. Anak-anak, ingatlah, ucap seorang warga tua suatu malam, seburuk apapun situasi, jangan pernah menyakiti hati ibu atau ayahmu. Jika ada yang membuatmu marah, tenangkan dirimu. Sebab orang tua adalah perwakilan cinta Tuhan di bumi ini. Menyakiti mereka sama saja dengan mengundang murka Tuhan. Bu Aminah sendiri menjadi sosok yang dihormati di desa. Meski hidupnya penuh dengan luka akibat kejadian itu, dia tetap memaafkan Rudi dan mendoakannya setiap hari. Saya percaya Tuhan Maha Pengampun, katanya suatu hari kepada seorang tetangga. Mungkin Rudi telah dihukum, tetapi doa seorang ibu akan selalu menyertai anaknya, meski dalam wujud apapun dia sekarang. Kehidupan Bu Aminah yang penuh doa dan ketabahan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para ibu di desa itu merasa tergerak untuk lebih mendidik anak-anak mereka dengan cinta dan nilai-nilai agama, agar peristiwa seperti yang dialami Bu Aminah tidak terulang lagi. Kisah ini menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang ke desa itu untuk mendengar cerita langsung dari warga setempat. Mereka ingin mengambil pelajaran agar generasi muda bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti. Hari demi hari, kisah Rudi menjadi pengingat yang abadi. Sungai tempat Rudi dilepaskan kini dikenal sebagai Sungai Pengampunan. Setiap kali orang-orang lewat di sana, mereka mengingatkan diri untuk selalu menghormati orang tua, karena ridha Tuhan terletak pada ridha mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta dan hormat kepada orang tua adalah bekal hidup yang tak tergantikan. Keberkahan hidup seseorang tergantung pada bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Sebaliknya, kedurhakaan hanya membawa kehancuran seperti yang dialami oleh Rudi. Hari demi hari berlalu, namun kisah tragis Rudi tetap melekat di benak warga desa. Sungai tempat Rudi dilepaskan kini menjadi simbol pengingat akan pentingnya berbakti kepada orang tua.
Orang-orang yang lewat di sana sering meluangkan waktu untuk merenung, memikirkan tindakan dan sikap mereka terhadap orang tua masing-masing. Bu Aminah, meskipun hatinya penuh luka, tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Setiap malam, dia duduk di atas sajadahnya, mengirimkan doa kepada Tuhan. Ya Allah, ampunilah anakku. Jadikanlah kisah hidupnya sebagai pelajaran bagi banyak orang. Gumamnya dalam doa yang penuh keikhlasan. Warga desa sering datang mengunjungi Bu Aminah, membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, dan memberikan dukungan. Mereka tahu, meskipun Bu Aminah telah memaafkan Rudi, kehilangan seorang anak dengan cara seperti itu adalah beban berat yang harus dia pikul. Namun, Bu Aminah memilih untuk tetap tegar, menjadikan hidupnya sebagai contoh ketabahan dan keikhlasan. Kisah Rudi menjadi dongeng nyata yang diceritakan turun-temurun di desa itu. Setiap anak yang mendengar cerita ini diajarkan untuk menghormati orang tua mereka, menyayangi mereka, dan tidak pernah menyakiti hati mereka. Di balai desa, para tetua sering mengulang pesan ini. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Jangan sampai kita menjadi seperti Rudi yang menyesali segalanya ketika sudah terlambat. Di sekolah-sekolah desa, guru-guru juga menjadikan kisah ini sebagai pelajaran moral. Mereka mengajarkan kepada anak-anak bahwa kasih sayang orang tua adalah anugerah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Tidak ada harta atau keberhasilan yang lebih berharga daripada doa dan restu dari seorang ibu dan ayah. Waktu terus berlalu, namun kenangan akan Rudi tetap hidup. Di sungai yang menjadi tempat terakhirnya, warga sering datang untuk berdoa dan merenung. Mereka percaya, kisah ini adalah peringatan dari Tuhan untuk mengingatkan mereka agar hidup lebih baik, penuh rasa syukur dan cinta terhadap keluarga. Hingga hari ini, kisah Rudi menjadi simbol pengingat bahwa kasih seorang ibu tak akan pernah habis. Bahkan ketika anaknya berbuat kesalahan terbesar sekalipun. Namun dunia ini memiliki hukumnya sendiri dan setiap tindakan memiliki akibatnya. Bagi Bu Aminah, doa untuk Rudi tak pernah berhenti. Dia percaya, meskipun anaknya telah menerima hukuman, kasih sayang seorang ibu tetap dapat menjangkau anaknya, apapun wujudnya, dan dimanapun dia berada. Kisah ini mengajarkan satu hal yang abadi. Hormati dan cintailah orang tuamu selagi masih ada waktu, karena mereka adalah pintu menuju rahmat Tuhan.